Cerita akan berfokus pada dua penjahat kelas tri bernama Bobby dan Stick, yang bekerja sebagai pengedar narkoboy dan pembuat paspor palsu. Terlihat mereka sedang berada di Meksiko, tepatnya di markas seorang mafia Meksiko paling kejam, yang tak segan membunuh siapapun yang berusaha mengusik bisnisnya. Dia bernama Papi Greco. Tujuan Bobby ke sana yaitu mengantarkan paspor palsu yang sudah dipesan. Kemudian saat sudah dibayar dengan uang cash, Bobby meminta Papi Greco membayarnya dengan narkoboy saja, agar Bobby bisa menjual kembali narkoboy tersebut. Namun karena stok narkoboynya sedang kosong, akhirnya Bobby mengembalikan uang tersebut dan mengatakan jika Papi Greco sekarang berhutang padanya. You owe me. Stick yang sedang menunggu Bobby di luar, terlibat cekcok dengan anak buah Greco, dan hampir saja terjadi baku tembak. Namun hal itu dicegah oleh Bobby yang datang menghampiri. Setelah selesai bertransaksi dengan Papi Greco, Bobby juga mengatakan jika jangan sampai mereka bernasib sama seperti rekannya yaitu Little Toro, yang sudah mati akibat kekejaman Papi Greco, dengan kepala yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah tas. Dengan akurasi +2, Stick kemudian melakukan pamer skill menembaknya pada anak buah Greco. Lalu saat akan kembali ke Amerika, Stick mengusulkan pada Bobby agar mereka merampok bank saja, agar tak perlu lagi mengedarkan narkoboy dan menjual paspor palsu. Sesampainya di perbatasan, terlihat Bobby dan Stick sedang diperiksa oleh petugas, dan saat itulah mereka ditodong senjata oleh beberapa petugas yang mencurigai mereka berdua. Mereka kemudian diinterogasi secara terpisah oleh para agen dari lembaga anti-narkoboy, atau yang lebih dikenal dengan DEA. Setelah selesai diinterogasi, Bobby tak langsung keluar, dan ternyata terungkap sudah, jika Bobby juga merupakan seorang agen dari DEA yang sedang menyamar. Dengan skill bertarung yang luar biasa, Bobby diperintahkan untuk melakukan tugas tersebut agar menangkap si Papi Greco. Bobby juga mengatakan pada atasannya bernama Jessup dan rekannya bernama Deb, jika dia belum berhasil menangkap si Papi Greco lantaran dia belum mendapatkan barang bukti dari mafia itu. Sebenarnya Jessup ingin mengeluarkan Bobby dari misi tersebut, namun Bobby berhasil membujuk Jessup, dan Bobby pun diberi waktu 2 minggu lagi untuk menangkap si Papi Greco. Di malam harinya, terlihat Bobby sedang berada di kamar bersama Deb yang sedang akan melakukan adu mekanik. Di sana Bobby mengatakan jika dia dan Stick berencana untuk merampok sebuah bank, karena itu merupakan satu-satunya cara agar bisa melacak transaksi narkoboy milik Greco. Dan saat aksi perampokan itu selesai, maka Bobby dan Deb akan menangkap Stick karena sudah tak dibutuhkan lagi. Setelah selesai adu mekanik, Bobby mengunjungi rumah Stick dan bersiap untuk melakukan aksi perampokan itu. Namun sebelum itu mereka berdua mulai mengawasi kediaman Greco yang sedang bersama wanita simpanannya, dan tak lama kemudian Greco mulai memberikan uang kepada anak buahnya, untuk disimpan di bank langganannya. Bingo. Bobby dan Stick kemudian mengikuti anak buah Greco sampai ke bank. Bobby pun ikut masuk untuk mengecek situasi, dan Stick mengunjungi sebuah warung kopi yang berada di depan bank. Stick yang menyadari jika warung tersebut selalu ramai oleh pengunjung, berpikir jika seperti ini terus maka perampokannya akan terganggu. Maka dari itu Bobby dan Stick memutuskan untuk membakar warung tersebut. Kemudian di malam harinya, Bobby kembali menemui Deb dan meminta agar Deb mengerahkan semua pasukannya, agar datang setelah perampokan selesai. Dengan begitu pihak DEA bisa langsung menangkap Stick dan mengamankan uang hasil rampokan secara bersamaan. Di sisi lain, Stick sedang berada di sebuah lokasi yang sepi. Tiba-tiba dia didatangi oleh tentara angkatan laut, dan ternyata terungkap kembali jika Stick adalah seorang perwira angkatan laut yang sedang melakukan aksi penyamaran. Tak heran jika dia memiliki skill menembak yang di luar nurul. Dia di sana bertemu dengan rekannya bernama Timo dan seorang kapten bernama Jalu. Si kapten kemudian memberikan persenjataan untuk Stick agar perampokannya berjalan dengan lancar. Diketahui juga bahwa angkatan laut sedang mengincar uang Greco sama seperti pihak DEA. Keesokan harinya aksi perampokan pun dimulai. Pertama-tama Bobby dan Stick mempersiapkan topeng dan mulai berjalan menuju ke sebuah kantor polisi di dekat bank tersebut, dengan menodongkan senjata kepada para polisi, dan memasukkan semua polisi tersebut ke dalam sel penjara. Let's go.
Ketika situasi sudah aman, mereka mulai masuk ke dalam bank sembari menodongkan senjata. Saat itu Bobby bertugas untuk menjaga para sandera, dan Stick sendiri bertugas untuk meledakkan brankas uangnya. Stick kemudian mengumpulkan semua uangnya, dan ternyata uang tersebut lebih dari jumlah yang seharusnya, yang berarti ada uang yang bukan milik Greco yang terbawa. Akan tetapi karena waktu mereka tinggal sedikit, mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari sana, dan membawa kabur semua uangnya. Mereka berdua kemudian pergi ke tempat yang jauh dari perkotaan untuk memisahkan uang milik Greco, akan tetapi Stick menodongkan pistolnya ke arah Bobby. Di satu sisi Bobby juga bersiap untuk mengeluarkan senjata. Seharusnya pasukan kiriman Deb sudah datang ke sana, namun sampai saat ini mereka semua belum terlihat. Stick kemudian mulai curiga dengan gerak-gerik Bobby, alhasil dia pun langsung menembaknya, dan saat Bobby terjatuh dia melihat lencana DIE di tangannya. Melihat hal itu Stick kemudian pergi, dan membawa semua uangnya. Di sisi lain pihak petinggi CIA terlihat sedang menginterogasi manajer bank dengan cara brutal. Si petinggi CIA yang kita sebut saja Samsul, terlihat menancapkan paku ke tangan si manajer bank, karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan. Dan ternyata si Samsul ini yaitu seorang petinggi CIA korup, di mana uang haramnya itu kini berada pada Stick. Mau tak mau Samsul harus segera mendapatkannya sebelum kebusukannya terbongkar. Beralih pada Stick yang memberikan hasil rampokan tersebut pada si kapten, namun Stick belum disebut berhasil karena dia belum yakin bahwa Bobby telah mati. Ternyata sedari awal Stick memang diminta untuk membunuh Bobby agar jejak perampokannya menghilang, akan tetapi Stick mengatakan jika penyamarannya belum terbongkar, karena Bobby belum tahu identitas aslinya. Sementara di sisi lain, Bobby yang sempat tertembak terlihat sudah bangkit dan sedang berjalan. Di saat itulah dia berpapasan dengan dua orang yang mengaku sebagai petugas perbatasan. Bobby meminta tolong agar diantarkan ke klinik terdekat pada mereka. Bukannya menolong, Bobby malah dianggapnya sebagai teroris. Alhasil Bobby mengeluarkan senjata dan membuat mereka ketakutan, kemudian membajak mobil itu. Assalamualaikum. Lalu ketika Bobby sudah pergi, Stick dan kapten beserta timnya mengecek lokasi di mana Bobby ditembak. Stick dinyatakan gagal dalam tugas tersebut, lalu si kapten kemudian memerintahkan timnya untuk menghabisi Stick saat itu juga, namun Stick yang menyadari hal itu berhasil lolos dan melakukan perlawanan. Lalu dengan cerdiknya Stick berhasil merangkak ke kolong mobil dan mengarahkan senjatanya ke selangkangan anak buah si kapten. Stick pun berhasil merampas kunci mobilnya dan bergegas pergi dari sana. Kemudian di malam harinya, Bobby kembali menemui Deb dan meminta Deb agar melacak siapa identitas asli dari Stick, sedangkan Bobby sendiri akan pergi ke apartemen Stick untuk mencari uang hasil rampokannya. Sesampainya di rumah Stick, Bobby langsung mencari uangnya, namun tiba-tiba terdengar sebuah panggilan dari Stick yang sedang memantau dari kejauhan. Stick bertanya apakah Bobby seorang agen yang korup atau tidak, namun saat akan menjawab hal itu, tiba-tiba anak buah si Samsul mendatangi rumah Stick. Mau tak mau Bobby dan Stick pun mulai bekerja sama untuk menghabisinya. Bobby mulai mengecoh semua anak buah Bobby sedangkan Stick berhasil menghabisi semua anak buah si Samsul, dengan menggunakan skill sniper tingkat dewa. Di sisi lain, Samsul mendatangi rumah Jessup dan menodongkan senjata ke arah Jessup. Samsul mengatakan agar Jessup memberikan lokasi Bobby saat ini, namun ternyata Bobby sudah berada di depan rumah Jessup. Seketika Bobby pun dengan refleks menghajar anak buah si Samsul. Untuk menghentikan Bobby, si Samsul pun menembak Jessup hingga sekarat. Melihat hal itu Bobby terpaksa menahan diri. Jika mau, Bobby bisa saja menghabisi mereka semua dengan tangan kosong. Namun demi kebaikan Jessup, Bobby memilih untuk mengalah. Lalu Samsul mengatakan jika Bobby harus segera mengembalikan uangnya,
Namun Bobby sendiri bingung dan tak tahu siapa si Samsul, dan juga di mana lokasi uangnya berada. Mendengar ketidakpastian itu Samsul pun tidak senang dan berdiri, kemudian menghabisi Jessup. Lalu Samsul juga mengatakan jika Bobby akan dijadikan kambing hitam atas kematian Jessup. Shut your boss. Akan tetapi si Samsul masih memberikan kesempatan terakhir kepada Bobby. Samsul mengatakan jika Bobby berhasil mengembalikan uangnya, maka Bobby tidak akan dimasukkan ke penjara. Keesokan harinya, Bobby mendatangi rumah Greco dan menodongkan senjatanya. Dia ingin tahu siapa Samsul sebenarnya, dan kenapa dia menyimpan uang di bank yang sama dengan Greco. Belum sempat menjawab Greco ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata orang yang menabrak Greco adalah Stick. Stick kemudian memasukkan Greco ke dalam bagasi mobil, namun Bobby yang melihat hal itu, kemudian tak terima karena dia juga ingin menginterogasi si Greco. Setelah adu bacrot yang cukup lama akhirnya mereka pun terlibat kejar-kejaran dan berakhir dengan baku hantam. Akhirnya mereka yang sama-sama kelelahan memutuskan untuk kembali bekerja sama, dan di sana mereka kembali berkenalan lagi dengan identitas asli masing-masing. Di malam harinya mereka akhirnya menginterogasi Greco, dengan menanyakan kenapa uang si Samsul dan Greco berada di bank yang sama. Greco pun menjawab bahwa si Samsul adalah petinggi CIA yang sudah lama bekerja sama dengannya. Sementara uang yang sudah Bobby dan Stick rampok ini adalah uang bagi hasil dari bisnis narkoboy yang mereka lakukan bersama. Lalu tak lama kemudian, Deb datang dan terkejut jika garasinya telah dijadikan tempat untuk menginterogasi si Greco. Lalu Bobby menjelaskan pada Deb bahwa dia akan bekerja sama dengan Stick, karena hanya dialah orang yang bisa dipercaya. Bobby juga mengatakan pada Deb jika Jessup sudah mati dibunuh oleh si Samsul. Sementara Bobby berbincang dengan Deb, Stick pun kembali ke garasi untuk menjaga Greco. Lantas Stick yang merasakan kehadiran seseorang yang datang, kemudian refleks menghajarnya. Mendengar suara tembakan, Bobby dan Deb berusaha membantu Stick, namun karena mereka kalah jumlah, mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Gara-gara hal itu Greco pun berhasil melarikan diri. Sementara itu Bobby curiga, jika Deb merupakan seorang cepu yang memberitahu lokasi mereka. Deb yang merasa bersalah kemudian mencoba untuk menjelaskan, namun saat akan menjelaskan itu tiba-tiba mereka kemudian dikepung oleh pasukan Papi Greco, sedangkan Deb sudah menghilang entah kemana seolah-olah dia bekerja sama dengan Greco. Bobby dan Stick kemudian dibawa ke Meksiko untuk disiksa, lebih tepatnya di sebuah kandang banteng. Greco yang mulai frustasi karena mereka belum merasa kesakitan, kemudian mengeluarkan banteng peliharaannya. Banteng tersebut kemudian menyeruduk tanpa henti, hingga akhirnya Stick yang masih ingin hidup mengatakan, jika uangnya sudah diamankan oleh Angkatan Laut, tepatnya oleh si Kapten. Lalu tak lama kemudian, Samsul mendatangi Greco untuk menanyakan uangnya. Greco pun tak bisa berbuat banyak karena uang tersebut sudah berada di tangan Angkatan Laut. Lalu Samsul tak mau tahu dan memerintahkan agar Greco segera bertindak, karena si Samsul berkata jika sudah membantu Greco berjualan narkoboy selama ini, jika tidak Samsul akan menghancurkan semua bisnis Greco. Lalu Greco yang tak terima dengan perkataan itu, berniat berusaha untuk menguasai uang tersebut sendirian. Untuk melakukan hal itu, Greco pun melepaskan Bobby dan Stick. Di sisi lain Greco juga sudah menyekap Deb. Apabila Bob dan Stick tidak berhasil mendapatkan uang tersebut, maka Deb akan dieksekusi mati. Tanpa membuang waktu, mereka pun mulai berjalan menuju ke perbatasan lewat jalur pintas, agar tak ditahan oleh petugas perbatasan.
Lalu mereka mencuri sebuah mobil yang berada di sebuah parkiran. Setelah mendapatkan kendaraan, mereka mulai menuju ke toko senjata milik kenalan Stick. Setelah bersiap mereka pun mulai tancap gas dan nekat menerobos gerbang angkatan laut. Mereka kemudian berpencar untuk mengecoh para tentara. Bobby menuju ke ruang si kapten sedangkan Stick berusaha mendatangi ruang Laksamana. Awalnya para penjaga berusaha mengeluarkan Stick dari ruangan Laksamana, namun alangkah terkejutnya saat si Laksamana mengizinkan Stick untuk berbicara. Hey, I'm really sorry about that, man. I didn't mean to hit you like that. Stick pun melaporkan tentang perampokan yang ia lakukan yaitu atas perintah si kapten. Stick ingin si kapten mendapatkan hukuman yang berat, namun sayangnya si Laksamana justru tidak ingin ikut campur. Apalagi uang yang dirampok berhubungan dengan CIA, akhirnya dia memutuskan untuk menghukum si kapten dan Stick selama 6 bulan. Mendengar hal itu Stick pun kesal pada si Laksamana, karena orang yang dia anggap sebagai pemimpin ini tidak lebih dari seorang pengecut. Di sisi lain Bobby berhasil masuk ke ruangan si kapten, dan langsung menodongkan pistol ke arah si kapten. Kemudian Bobby menanyakan tentang uangnya dan hubungan si kapten dengan Deb. Ternyata selama ini Deb sering bertemu dengan si kapten untuk membocorkan informasi dari si Bobby. Lalu Bobby pun menduga jika si kapten telah memberikan uangnya kepada Deb. Hotel lately. Open the safe. Lalu saat interogasi masih berlanjut tiba-tiba datang satu anak buah si kapten. Bobby yang menyadari hal itu langsung menembaknya, dan pergi dari situ. Namun sialnya Laksamana mengerahkan puluhan pasukan khusus untuk mencari Bobby. Lalu agar bisa kabur Bobby pun membocorkan gas di dapur angkatan laut, kemudian menembaknya. Dan saat orang-orang sibuk memadamkan api, Bobby keluar dengan menyamar menggunakan seragam militer, sehingga tidak ada yang mencurigainya. Lalu di malam harinya, terlihat Greco sedang menunggu Stick dan Bobby. Tak lama kemudian Bobby menelpon Greco dengan mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan uangnya. Greco lantas tak langsung percaya dengan ucapan Bobby, maka sesuai kesepakatan, Greco langsung membunuh Deb. Hello? Lalu Bobby yang mengetahui Deb sudah mati pun terpukul atas kematiannya, walaupun wanita tersebut sudah mengkhianatinya. Lalu saat Stick bertemu dengan Bobby, Stick mengatakan jika ia akan menghabisi semua orang yang terlibat dengan uang rampokan tersebut, namun Bobby pun tak mau ikut, karena tak ingin memperbesar masalah. Saat itulah mereka yang berbeda pendapat sempat cekcok dan memilih untuk bertindak masing-masing. Stay here. I'm going to Mexico. Lalu Bobby pulang dan memutuskan untuk beristirahat, akan tetapi sudah terlihat jasad Deb yang terkapar. Greco mengirimnya sebagai peringatan. Dan di jari Deb Bobby melihat cincin yang mencurigakan. Ternyata cincin itu adalah sebuah kunci. Bobby pun mengambil cincin tersebut lalu pergi ke sebuah hotel langganan Deb. Sesampainya di sana Bobby menemukan uang yang disembunyikan di balik ranjang. Bobby kemudian menelpon Samsul dan mengatakan jika dia sudah mendapatkan uangnya. Dan sesuai kesepakatan awal, Samsul pun harus membiarkan Bobby keluar dari urusan ini. Keesokan harinya, Stick pergi ke Meksiko untuk menemui Greco, padahal dia berniat untuk mengadu domba antara Greco dan si kapten yang juga dia undang ke tempat tersebut. Di saat mereka berbincang Samsul dan timnya datang dengan helikopternya. Tidak lama setelah itu, Bobby datang dengan membawa uangnya. Melihat itu Samsul pun akhirnya melepaskan Bobby dan Stick karena uangnya sudah ada di depan mata. Namun semua ini sudah direncanakan oleh Bobby dan Stick agar mereka menjadi lengah, sehingga mereka berdua bisa membantai mereka semua. Bobby kemudian melepaskan banteng-banteng milik Greco untuk mengecoh, sedangkan Stick kembali melakukan skill tembak untuk menjatuhkan helikopter milik si Samsul. Don't miss. Never miss. Namun sialnya mereka berdua terjebak di kandang banteng.
Tidak hanya itu, Samsul dan si kapten juga berhasil menyudutkan mereka, namun tak lama Bobby dan Stick pun bisa membalikan keadaan. Setelah itu Bobby dan Stick pun menghampiri Greco yang sedang sakarat dan menembaknya berkali-kali hingga meninggoy. Di akhir film Bobby dan Stick kembali memantau bank yang mereka rampok, dan kali ini mereka berdua melihat dua agen CIA yang menyimpan uang di sana, akan tetapi mereka tak perlu merampok lagi, karena Bobby masih menyisakan uang milik si Samsul. Dan film pun tamat.